Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 1 Oktober 2022 atau beberapa jam setelah terjadi gerakan 1 Oktober gestok sekian tahun lalu pada tahun 65, saya melakukan semacam pendalaman sinau, belajar mengenai bagaimana budidaya tanaman di dalam greenhouse. Dan ini adalah greenhouse milik tetangga desa saya, Mas Supri, channelnya Melon GG. Anda yang akan atau berminat mendalami perihal tanaman melon, silahkan berkunjung dan subscribe di sana. Nah, kita akan masuk. Ini pintunya, ini insect net atau jaring atau kelambu untuk menghalangi masuknya serangga. Kemudian di atas itu adalah plastik UV ultraviolet. Ini adalah pintu masuknya. Saya masuk begini. Konstruksinya dari bambu seluruhnya, dan itu berarti murah dibanding konstruksi dari besi. Ini tanaman melon sudah umur 28 hari setelah tanam. Nah, itu Mas Supri nanti kita akan wawancara lebih detail. Dan di belakangnya adalah Pak Parlan, kolega tani yang terbiasa menanam di hamparan, juga melon dan aneka sayuran lain. Selamat siang Mas Supri, pemilik channel Melon GG. Siap. Ini mohon izin untuk menggali informasi alias ngilmu. Siap, ngilmu bareng. Nah, ini tanaman melon mulai dari jenis apa, Mas? Jenis sweetnet dari Thailand. Sweetnet dari Thailand. Lanjut umurnya. Untuk umur ini memasuki umur 28 hari setelah tanam atau 28 HST. Untuk jarak tanam? Jarak tanam kalau saya 65 cm. Iya. Model sih nggak apa-apa. untu walang atau jejer ini? Jejer. Oh, Kanan jejer. kiri ya. Kanan kiri. Cuma kan agak bergeser sedikit. Geser. Ini adalah tanaman kedua, sebelumnya juga melon sudah panen, kemudian ditanam lagi tanpa bongkar bedengan. Kemudian irigasinya menggunakan selang drip 15 mikron ditambah selang piping. Itu 0,17 mili. Berarti untuk pemupukan sudah dilakukan berapa kali, Mas? Berarti interval 5 hari sekali. Interval 5 hari sekali. Untuk vegetatif terakhir umur 20. Oh gitu ya. 18, maaf, 18, prageneratifnya mulai 20. Pemupukan menggunakan simpel, yang simpel-simpel saja. Nanti silahkan dilihat lebih detail perkembangan hari demi hari perawatan tanaman ini oleh Mas Supri di channel Melon GG. Tapi secara umum saya ingin mengatakan bahwa ini sangat terukur pemupukannya, beda dengan di hamparan yang asal kira-kira. Kemudian ini diukur berapa ppm-nya, part per million dan sebagainya. Ini ilmu baru yang saya kira perlu dipelajari jika ingin serius tidak menanam di greenhouse. Kemudian untuk penyemprotan bagaimana, Mas? Kalau penyemprotan pakai yang saya kan pakainya buatan sendiri, itu fungi dan inseknya itu kan buatan sendiri. Berarti kategori organik. Itu kita intervalnya juga kondisional sih. Bisa 3 hari berturut-turut kalau sudah masuk, katakanlah kayak jamur. Terus kayak kutu kebul tidak menutup kemungkinan masih masuk karena pakai mesh 50, bukan full UV. Jadi kita kondisional juga sih, nggak harus ditetapkan berapa hari sekali. Yang penting kalau ada sudah tanda-tanda ada jamur atau kutu kebul baru dilakukan penyemprotan. Tapi sejauh ini aman ya, Mas? Alhamdulillah aman. Bahasanya purat ya. Ya. Itu nggak ada. Ini untuk populasinya sebanyak berapa tanaman, Mas? Sekitar 400-an. 450 persiapannya. Kemudian itu untuk ukuran greenhouse 11 kali 23. 11 meter kali 23 meter. Seluruhnya
memakai konstruksi kerangka bambu dan di atasnya adalah plastik UV. Bagi Anda yang kesulitan mendapatkan plastik UV yang sekiranya berkualitas begitu, bisa mengontak beliau termasuk insect netnya dan aneka keperluan lain yang untuk pemula kesulitan lah mencari mana yang berkualitas begitu. Untuk pemupukan kita lihat di sana itu memakai tandon kapasitas 200 liter dan dialirkan tinggal buka kran tanpa alat pendorong atau pompa pendorong. Dan apalagi yang perlu dikisahkan? Kalau untuk tandon mending agak tinggi ya, sekitar 3 meteran minimal. Biar untuk tekanannya lebih kuat. Kalau tidak begitu ya pakai pendorong pompa. Pakai pendorong pompa lebih efektif juga. Itu nggak usah langsung di datar, nggak usah ditinggikan, datar aja kalau pakai pompa nggak apa-apa. Pompanya untuk tangki elektrik itu kira-kira mampu untuk populasi sekian, Mas? Mampu ya. Kalau enggak karena kan pakainya kan cuma ini ya. Untuk selang pipinya kan sangat kecil ya, jadi aman. Oke. Yang paling enggak 2 mili lah, 2 mili itu bagus. Rata, bisa rata semuanya. Iya. Untuk harga bibit berapa, Mas? Ini? Sekarang sudah naik ikut-ikut BBM. 500 kemarin masih 450, langsung jadi 500. 500.000 per 400 biji. Iya. Berarti satu bijinya itu sekitar 400 rupiah. Sekitar hampir 1000 ya. Hampir 1000. Nah, kalau 1000-nya kan sekitar 1000 lebih dikit. Oh iya. Itu masih dalam bentuk benih. Sementara harga jual? Untuk harga jual untuk sweetnet rata-rata 15.000 per kilo. 15.000 per kilo. Dan untuk satu pokok tanaman itu dibuahkan satu biji. Ya. Dan bisa rata-rata bobotnya 1,3 sampai 1,7. 1,3 sampai 1,7 kilo. 1,3 atau sampai 1. Iya. 1,7 kilo. Begitu kawan-kawan. Ini sangat beda dengan di hamparan, meskipun pada prinsipnya juga ada pola perawatan dan sebagainya, tapi ya minim pestisida lah. Meminimalkan pestisida. Terus ya mengurangi tenaga, mau hujan mau panas aman. Aman. Ini ya insya Allah panennya bisa lebih dari 50%. Amin. Lebih ya. Iya lebih lah. Kalau di hamparan itu bisa 50-50. Soalnya kalau di greenhouse sendiri itu sudah terjadwal semuanya. Tanam tanggal berapa, panen tanggal berapa itu sudah terjadwal. Dan harganya yang penting. Harganya tetap. Jadi sebelum tanam itu harga sudah ada. Kalau di hamparan kisaran 5-8 ribu katakanlah, ini stabil lah. Ya stabil, cuma kalau di hamparan emang carinya kan tonase. Jadi ya sama juga, yang membedakan cuma biaya dan tenaga perawatan. Kalau untuk cari hasil akhir hitung-hitungnya hampir sama lah kalau saya, cuma yang membedakan itu ya biaya perawatan dan tenaganya harus ekstra. Resikonya juga, meskipun sudah dijaga ketat dan ikut perjudian ya. Rawan juga. Bisa panen bisa enggak. Tapi doanya kan ya panen dan harga tinggi. Amin. Demikian untuk Mas Supri. Nah, saya ingin beralih ini kalau berkenan dengan Pak Parlan. Beliau adalah petani senior, seorang pendidik senior yang kemudian juga sudah lama sekali tanam di hamparan. Nah, sekarang ini saya ajak jalan-jalan sambil sinau bareng. Nah, bagaimana Pak Parlan? Apakah kira-kira di bertani di greenhouse dan hamparan itu kira-kira pandangan jenengan setelah mendapat paparan sedikit tadi bagaimana, Pak? Ya, menurut gambaran saya meringankan pekerjaan dan untuk resiko kegagalan itu lebih kecil. Oleh karena itu ya kalau memang sudah berminat bertani ya jangan ragu-ragu mengambil langkah. Itulah prinsip saya. Untuk investasi kira-kira bagaimana? Kira-kira ya ini investasinya awalnya banyak, tapi ini nanti kan untuk berikutnya akan mengurangi penanaman yang akhir.
Siap. Sebagai gambaran Pak Parlan saat ini memiliki tanaman di hamparan seluas 150 ru Iya. dengan jumlah batang tanaman sekitar 2000 dan Iya. umur 60 HST. Iya. Gitu. Tapi jenis apa Pak istilahnya tadi? Merlin. Merlin Oren. Nah, gitu. Sebentar lagi 10 harian lagi panen lah, paling lambat Iya. 8 hari Pak ya. Iya, paling lambat itu. Ya, gitu. Gitu Bos. Iya. Oke, saya kira ada tambahan Pak. Ya itu saja. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Demikian kawan-kawan, apa yang bisa saya bagikan kali ini, saya akan senang akan mendapat respon apapun di kolom komentar. Saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.